Indra Syafri sumbang trofi AFF, Erick Thohir tantang STY bikin kejutan. Lengkap, PSSI punya keistimewaan pelatih di semua level. Punggawa Garuda Nusantara kirim pesan penting untuk STY. Dibikin sakit hati, perlakuan oleh Romani jadi sorotan netizen. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Indra Syafri sumbang trofi AFF, Erick Thohir tantang STY bikin kejutan. Meski mampu menyabet gelar juara AFF U19, Ketum PSSI Erick Thohir masih merasa ada kegagalan yang menimpa Timnas Indonesia U19 dan meminta Sintayong untuk menuntaskannya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Thailand dalam partai final Piala AFF U19. Kemenangan ini menjadi kedua kalinya skuad Garuda Nusantara bersama Indra Syafri menyabet gelar juara Piala AFF U19. Meski begitu, namun ada kegagalan yang menimpa Timnas Indonesia U19 walaupun meraih gelar juara. Kegagalan itu ialah tak mampu membalaskan dendam terhadap Australia yang sempat mempermalukan Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Misi balas dendam ini puncaknya dipicu karena kekalahan 3-5 dari Australia dalam semifinal Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan Solo awal Juli kemarin. Skuad Garuda Nusantara yang bertekad ingin membalas dendam juniornya itu harus merelakannya karena tak mampu mewujudkan hal tersebut. Pasalnya, Timnas Indonesia U19 tak bertemu dengan The Young Sakura sepanjang Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Hal ini memang pernah diutarakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ingin membalas dendam karena dampak kekalahan pasukan pelatih Nova Arianto dalam semifinal Piala AFF U16. Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia harus membalas kekalahan dari Australia baik kelompok U16 hingga senior. Melihat situasi skuad Garuda yang belum bisa menuntaskan dendam itu lebih cepat, Erick berharap bila Timnas Indonesia asuhan Sintayong bisa memberikan kejutan. Harapan dari mantan Presiden Inter Milan itu nampaknya berpeluang untuk terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya, Timnas Indonesia kembali berjodoh dengan Australia usai berada dalam satu grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Sintayong tergabung di grup C dan bakal kembali bertemu dengan The Sakura pada September mendatang. Kini menarik untuk dinanti, mampukah Sintayong menuntaskan dendam itu di ajang bergengsi dunia ini? Lengkap, PSSI punya keistimewaan pelatih di semua level. Dengan keberhasilan Indra Syafri menjuarai turnamen ASEAN serta Sintayong sang pencetak sejarah, maka PSSI kini memiliki keistimewaan di setiap pelatihnya. Ya, keberhasilan Timnas Indonesia U19 menjuarai ASEAN Cup U19 2024 membuat PSSI kini menemukan keistimewaan. Indra Syafri bisa disebut memiliki DNA ASEAN sebagaimana pencapaiannya di sepak bola Asia Tenggara. Titel ASEAN Cup U19 2024 adalah gelar keempat pelatih asal Sumatera Barat itu di level ASEAN. Indra Syafri menjuarai turnamen yang dulu disebut Piala AFF U19 itu dua kali, yakni pada 2013 dan 2024. Kemudian di level U22, Indra Syafri juga menjuarai Piala AFF U22 2019 dan juga SEA Games 2023. Menariknya di sisi lain, jika PSSI punya Indra Syafri, mereka juga punya Sintayong yang memiliki DNA Asia. Walau trofi juara belum dipersembahkan Sintayong, pelatih asal Korea Selatan itu rutin meloloskan Timnas Indonesia berlaga di level Asia. Di Timnas Indonesia Senior, Sintayong membawa Garuda lolos ke Piala Asia 2023 dan Piala Asia 2027. Selain itu, Sin juga membawa lolos Timnas Indonesia U19 berlaga di Piala Asia U20 2023 dan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Di turnamen terakhir, bahkan Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal dengan mengalahkan Korea Selatan. Dengan begitu, PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia punya keistimewaan memiliki dua pelatih spesialis, Indra Syafri untuk turnamen level ASEAN dan Sintayong untuk level Asia.
Di level ASEAN, satu trofi yang masih membuat penasaran timnas Indonesia adalah Piala AFF. Sudah 6 kali Indonesia masuk final, namun diakhiri dengan kekecewaan. Kesempatan itu datang lagi tahun ini dengan diadakannya Piala AFF 2024 yang berganti branding menjadi ASEAN Cup 2024. Dengan prestasi terkini Indra Syafri, mungkinkah PSSI menunjuk spesialis turnamen ASEAN tersebut untuk memimpin timnas senior? Kemungkinan itu ada karena ada wacana timnas Indonesia membentuk 2 tim karena ASEAN Cup 2024 berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Punggawa Garuda Nusantara kirim pesan penting untuk STY. Para punggawa muda baru saja membuktikan diri kepada Sintayong bahwa mereka siap untuk naik kelas ke tim senior menyusul raihan gelar juara ASEAN Cup U19 kemarin. Performa api yang ditunjukkan para pemain muda timnas ini menjadi momen unjuk gigi kapasitas mereka. Mulai dari Welber Jardim yang mampu membuktikan kapabilitasnya dengan menjadi pengatur tempo permainan sekaligus mengalirkan bola ke depan bagi timnas Indonesia U19. Lalu nama-nama seperti Kaviatur Rizky, Kadek Arel, Doni Tripamungkas hingga Chance Reven yang sempat diragukan mampu memberikan penampilan apiknya dan seakan memperlihatkan kebolehannya untuk naik level ke timnas senior asuhan Sintayong. Nama yang paling menjadi sorotan Chance Reven menjadi striker yang sukses menyelesaikan turnamen dengan sebuah gol penentu kemenangan di babak final. Tak hanya itu, striker FC Dordrecht berusia 18 tahun tersebut berhasil mencetak total 4 gol di sepanjang turnamen ini, meski pada awalnya hanya menjadi pengganti. Pada awal-awal laga, pemain berusia 18 tahun itu banyak diragukan oleh sejumlah fans dan pengamat sepak bola. Mematahkan keraguan orang-orang, Chance Reven akhirnya berhasil unjuk gigi di turnamen Piala AFF U19 2024 ini. Bermain efektif dengan menit bermain yang terbatas, Chance Reven membuktikan dirinya pantas sebagai striker di timnas Indonesia U19 dan pemain paling potensial yang ditemukan oleh Sintayong. Pandit senior Sabto Haryo Rajasa bahkan memberikan pandangannya soal performa Chance Reven sepanjang turnamen Piala AFF U19 ini. Menurutnya, Chance Reven memiliki peluang untuk dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas senior di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Meski awalnya Sabto Haryo mengaku agak skeptis melihat performa Chance Reven pada awal-awal laganya bersama timnas Indonesia, dirinya mengaku bertanya-tanya apakah Chance Reven ini beneran jago atau sekedar digadang-gadang saja. Namun dengan penampilannya ini, Sabto menilai Chance Reven memiliki semua kemampuan dari striker yang dimiliki oleh timnas Indonesia senior, seperti Raffles Strike, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangun hingga Ramadan Sananta. Sehingga baginya bukan tidak mungkin jika Chance Reven bisa dipanggil oleh Sintayong bergabung ke timnas Indonesia senior pada September nanti. Dibikin sakit hati, perlakuan oleh Romani jadi sorotan netizen. Publik sepak bola tanah air tengah menyoroti aksi oleh Romani yang dianggap tak respect kepada Ivar Jenner dalam sebuah laga yang dilakoni FC Utrecht. Sikap oleh Romani membuat warganet Indonesia geram karena dianggap sudah menghina Ivar Jenner usai menolak berjabat tangan. Momen itu terjadi di laga uji coba yang dilakoni FC Utrecht di mana oleh Romani dan Ivar Jenner dimainkan bersama-sama. Dalam satu momen memperlihatkan oleh Romani yang berhasil mencetak gol, ia pun merayakannya dengan sederhana. Berjalan santai ke tengah lapangan sembari menerima jabatan tangan dari rekan setim yang memberinya selamat. Namun di saat tiba giliran Ivar Jenner, oleh Romani justru berpura-pura sibuk membersihkan tangannya dengan mengusap ke celana, hingga Ivar Jenner pun hanya menepuk tubuh Romani usai permintaan jabat tangannya tak digubris pada saat itu. Romani kembali melanjutkan menerima jabat tangan dari pemain lain setelah Ivar Jenner berlalu meninggalkannya. Momen itu kemudian viral di media sosial. Sontak netizen Indonesia pun tidak terima dengan sikap Romani kepada Ivar Jenner. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, netizen Indonesia sudah terlanjur dibuat geram dengan aksi Romani. Pemain keturunan yang awalnya digadang-gadang membela timnas Indonesia, meski hingga saat ini tidak ada kejelasannya, membuat gemuruh netizen yang tak sedikit meminta agar menolak naturalisasi oleh Romani.